Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang sejarah gereja dan kekristenan di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, kepercayaan asli masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama Kristen. A. Kepercayaan Towani Tolotang. Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial di Kelurahan Amparita. Towani Tolotang juga merupakan sebutan bagi agama yang mereka anut. Kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari kepercayaan tentang Saweri Gading, sebagaimana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya. Dalam masyarakat Towani Tolotang dikenal adanya pemimpin agama yang mereka sebut Uwa dan Uwata, yang sekaligus sebagai semacam kepala suku. B. Aluk Tudolo. Di daerah Tanah Toraja masih hidup sebuah kepercayaan purba yang bernama Aluk Tudolo yang lazim juga disebut Alukta. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Toraja, walaupun sekarang ini mayoritas penduduknya telah beragama, terutama agama Protestan dan agama Kristen Katolik. Yang ke-C, kepercayaan Dewata Sewae. Sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar sudah mempunyai kepercayaan asli. Bahasa yang digunakan untuk menyebut nama Tuhan itu menunjukkan bahwa orang Bugis Makassar memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara monoteistis. Istilah Dewata Sewae itu dalam aksara Lontarak dibaca dengan berbagai macam ucapan, misalnya Dewata, Dewangta, Dewangtangna, yang mana mencerminkan sifat dan esensi Tuhan dalam pandangan teologi orang Bugis Makassar. Yang kedua, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau disingkat GKSS adalah salah satu kelompok gereja Kristen di Protestan di Indonesia yang bermula di Sulawesi Selatan. Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Ketilang nomor 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Gereja ini dimulai pada zaman VOC. Pada zaman ini VOC menempatkan pendeta untuk perawatan rohani para pegawainya di Makassar. Pada tahun 1985, NZF atau Netherlands Zedienstvereniging mengutus misionarisnya, tetapi mereka tidak berhasil. Maka dipindahkan ke Halmahera pada tahun 1905. Yang ketiga, sejarah agama Katolik di Sulawesi Selatan. Gereja Katolik Katedral atau Gereja Hati Kudus Yesus didirikan pada tahun 1898 pada permulaan tahap kedua kehadiran Gereja Katolik di Makassar. Gereja Katolik Katedral merupakan gereja tertua di kota Makassar dan seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Awalnya keberadaan agama Katolik ke Makassar yaitu ketika pada tahun 1525 3 orang pastornya dan misionaris dari Portugal yaitu Pastor Antonio do Reis, Cosmas de Anunciacio, dan Bernardino de Marfo, dan seorang bruder mengunjungi Makassar. Lalu pada tahun 1548, Pastor Vicente Viegas datang dari Malaka dan ditugaskan di Makassar. Di sana beliau melayani para saudara Portugis yang Katolik serta beberapa raja dan bangsawan Sulawesi Selatan yang juga telah dibaptis menjadi Katolik. Yang keempat, sejarah agama Protestan di Sulawesi Selatan. Gereja Protestan di Indonesia atau pertama kali di Luwu dikenal sebagai GPIL merupakan suatu organisasi gereja Kristen Protestan di Indonesia yang didirikan melayani wilayah Sulawesi Selatan. Cikal bakal GPIL berasal dari kelompok kebaktian yang melepaskan diri dari Jemaat Pniel Palopo Gereja Toraja pada tahun 1965. Gereja Toraja adalah salah satu gereja Protestan di Indonesia yang bermula di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja ini adalah lembaga gereja terbesar di Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami, Ripka Simamora. Saya akan menjelaskan bagian kelima sejarah gereja Pentakosta di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1946, tepatnya tanggal 11 Desember, terjadi kekacauan karena Raymond Pierren
Paul Westerling mengadakan penangkapan serta pembunuhan terhadap pejuang kemerdekaan RI di kota Makassar. Dalam situasi kacau, beberapa pemuda pejuang penyelamat di beberapa tempat, diantaranya ada 2 orang pejuang yang bersembunyi dan disembunyikan oleh pendeta Ephraim Lesnusa atau gembala GPDI yang pada saat itu bertempat di Jalan G Bawakaraeng atau Jalan Maros waktu itu, tempatnya di belakang restoran Mamboden, sekarang jadi kantor dari PT UVRI. Dengan berjalannya waktu, situasi Sulawesi Selatan semakin aman, maka saudara-saudara umat Kristen yang ada di Toraja mulai berdatangan ke kota Makassar, sehingga gedung gereja semakin padat dan tidak dapat menampung warga jemaatnya. Tanpa diduga, ternyata pada tahun 1956, Gubernur Sulawesi Selatan dijabat oleh Bapak Lanto Daeng Pasewang, dan beliau ternyata pejuang kedua yang disembunyikan oleh pendeta Ephraim Lesnusa. Karena makin banyak jemaat GPDI saat itu, maka Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Lanto Daeng Pasewang, memberikan lokasi yang ada di depan gereja. Yang keenam, pekabaran Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Selatan. A. Cakupan pasal ini. Di Sulawesi Selatan terdapat 4 gereja suku yang berakar pada usaha perjalanan yang dilakukan oleh berbagai badan. Dalam perjalanan ini akan dibicarakan lebih dahulu usaha di bagian utara daerah Sulawesi Selatan oleh GPI, GZB, dan CGK. Yang ke-B, keadaan umum. Daerah Sulawesi Selatan sebagai besar sudah diislamkan dalam abad ke-17. Hanya di bagian utara, di situ pun hanya di pedalaman agama suku dapat bertahan. Kegiatan GPI tahun 1912 sampai 1927, Jemaat Protestan di Kota Makassar atau Ujung Padang sekitar tahun 1910 dilayani seorang pendeta GPI bernama RWF Kichtenbelt. Sesungguhnya tugas pendeta ini sangat meliputi pemeliharaan rohani bagi orang Eropa dan Indonesia yang beragama Kristen. Bagian selanjutnya, Jending di Toraja pada tahun 1913 sampai 1917. Pada tahun 1905, tanah Toraja dijajah oleh pemerintah Belanda. Pembesar-besar di daerah itu bukanlah orang biadab. Mereka sudah biasa bergaul dengan bangsawan-bangsawan Islam di daerah Sulawesi Selatan lainnya, dengan mereka giat di bidang perdagangan. Yang selanjutnya, hubungan Jending pemerintahan dan akibatnya. Dibandingkan sejarah perjalanan di Poso, ternyata diperoleh dalam waktu relatif singkat. Kedudukan Van de Loosrecht memang berbeda dengan Kreur bekerja di Poso. Kreur selama bertahun-tahun bergerak dan memilih pendekatannya yang pada hematnya paling hemat cocok, sebab pemerintah Belanda belum ditegakkan di Poso. Sebaliknya, di Tator Jendeng sudah didahului pemerintah dan Van de Loosrecht berusaha dengan pejabat. Selanjutnya, sikap terhadap adat. GZB mulai pekerjaannya di bawah naungan NZG, dan tenaga pengabaran Injil di Toraja mengalami pengaruh Kreur dan Andriani secara langsung atau lewat pendidikan di ZY. Maka kita tidak bersiap sangat hati-hati dalam menangani soal adat. Pada tahun 1923 dan kembali tahun 1929 diadakan rapat besar menerapkan peraturan adat Kristen. Selanjutnya soal buku leso.
Betapa rumitnya soal adat itu. Perkara buku leso yang meresahkan jemaat Toraja tahun 1942 sampai 1950-an. Buku leso adalah pangkal paha kerbau yang diberikan kepala adat pada upacara orang mati. Sebagian orang Kristen enggan memberikan buku leso, dengan demikian menerima perlindungan oleh roh-roh nenek moyang yang diwakili kepada kepala adat yang bersangkutan. Selanjutnya, organisasi gereja. Dalam hal organisasi gereja menempuh kebijakan lain, yaitu jending di poso. Karena berlatar belakang Calvinis, para jending GJB dari semula merencanakan pembinaan gereja menurut garis sistem presbiterial. Selanjutnya, perkembangan sesudah mandiri. Dalam masa sesudahnya, hal ihwa GT ikut ditentukan oleh pergolakan D1-T2 yang berlangsung di Sulawesi Selatan pada tahun 1950 sampai 1965. Pada tahun 1950, sebagian besar tenaga jending Belanda meninggalkan tanah Toraja sebab merasa tidak aman. Pada tahun 1952 dan berikutnya, kebanyakan jemaat-jemaat mengalami tekanan. Ribuan orang Kristen terpaksa mengungsi ke kota-kota. Pada tahun itu juga 10.000 orang Toraja memilih masuk Kristen yang sedang berlaku. Tidak mungkin mereka dipersiapkan sebagaimana mestinya sebelum baptis. Penutup, kesimpulan dari hasil makalah kami yaitu kepercayaan asli masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama Kristen, yaitu kepercayaan Towaning Tolotang, Aluk Tudolu, kepercayaan Dewata Sewae. Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau disingkat GKSS adalah salah satu kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia yang bermula di Sulawesi Selatan. Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Ketilang nomor 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Gereja ini dimulai pada zaman VOC. Pada zaman itu VOC menempatkan pendeta untuk merawat perawatan rohani para pegawainya di Makassar. Pada zaman Hindia Belanda, Hindisecret menempatkan pendetanya di tempat itu. Pemerintah melarang segala usaha pekabaran Injil kepada penduduk asli. Sekianlah hasil makalah kami. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaklumi.